selamat pagi. Saat ini kita siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah kita. Walaupun di rumah masing-masing, tapi saya percaya sukacita kita tetap ada. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 248, kita bertemu lagi. Dalam saat teduh, mari kita angkat pujian dari Kidung Pujian nomor 230, Kaulah Segalanya.
Mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Pertolonganmu Begitu Ajaib, dan saya undang jemaat untuk berdiri. Masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA. Disilakan. Baik jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas kesempatan yang indah Tuhan karuniakan bagi kami. Kami ada bersama, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Bapa di surga, kami datang menyerahkan kepadamu ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya, biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat yang kekasih, sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman kita, mari kita mengangkat pujian, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 33, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, Alatlah hentar kita. Mari kita berhimpun
Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA. Kepada Bapak disilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, atas pertolonganmu bagi kami bersama. Kami boleh berhimpun, memuji dan memuliakan Tuhan, sekalipun kami berada di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami bersama. Terima kasih untuk tuntunan dan pemeliharaanmu. Satu minggu telah kami lewati dalam berbagai kesibukan sehubungan dengan kewajiban atau tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih atas lawatanmu bagi kami, sehingga kami boleh melakukan tugas pekerjaan itu dengan pimpinan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala susah berbahaya, terhindar dari berbagai pencobaan. Kemenangan Tuhan terus karuniakan di dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sampai pada saat ini, sebagaimana kami ada. Ya Allah Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu. Bagi kami persekutuan jemaatmu Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut, kami menyerahkan kepadamu Tuhan persekutuan kami, sehubungan dengan pelayanan yang sudah kami programkan bersama. Sekalipun beberapa kegiatan pelayanan itu belum kami lakukan sehubungan dengan adanya COVID-19, sehingga kami tidak dimungkinkan untuk bertemu satu dengan yang lain dalam melaksanakan ibadah, baik itu rumah tangga, ibadah persekutuan kaum muda, ibadah persekutuan kaum wanita, ibadah persekutuan kaum pria. Tetapi kami tetap bersyukur dan bersukacita di hadapan-Mu Bapa. Walaupun kami laksanakan ibadah di rumah-rumah, tetap ada sukacita yang Tuhan nyatakan di dalam diri kami. Ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh meluangkan waktu itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu bagi anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan terus kuatkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan, sehingga mereka senantiasa berjalan bersamamu. Mereka senantiasa memakai hidup yang Tuhan masih karuniakan di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa, bagi anggota jemaatmu yang ada di luar kota Makassar, oleh karena tuntutan pekerjaan yang mereka harus laksanakan. Kami berdoa dan menyerahkan kepadamu Bapa, kiranya Allah tetap melawat dan memberkati mereka dalam menunaikan tugas pekerjaannya, sehingga mereka boleh melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, yang mana mereka belajar di rumah masing-masing. Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya Allah terus memberikan hikmat dan pengertian, sehingga mereka boleh belajar dengan baik,
dan mereka boleh berhasil. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan persekutuan kami, Gereja Kibat Batubara Angkatan Laut. Kiranya Allah terus mempersatukan kami dengan kasih-Mu, untuk saling menopang satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga persekutuan kami senantiasa hidup dan terbentuk di dalam persekutuan yang indah, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan anggota jemaat-Mu dalam menunaikan tugas pekerjaan mereka masing-masing. Mari Tuhan terus memberkati, memampukan mereka, berikan kuasa serta kemampuan daripada-Mu, untuk mereka bisa melakukan tugasnya masing-masing, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi jemaat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan terus memberkati, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa, mendoakan juga badan pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, bersama staf dan pegawai yang Tuhan sudah pilih dan pakai untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga mereka boleh memikirkan dan melaksanakan tugas dengan baik, sehingga organisasi kami Gereja Kibait terus maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa kepadamu, berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan dalam jajaran Gereja Kibait, dimanapun mereka melaksanakan pelayanan, baik di kota maupun di desa. Tuhan terus memperlengkapi, sehingga hamba-hambamu ini senantiasa dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, di dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Mereka dituntun dan dibina seturut dengan kebenaran-Mu, sehingga anggota jemaat-Mu itu boleh bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dan mereka senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga, berdoa untuk anggota jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sakit. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah hidupnya, datang melawat mereka satu persatu, berikan kesembuhan yang sempurna, sehingga mereka pulih dan mendapatkan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, bahwa sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami dan perlengkapi kami dengan urapan kuasa ilahi daripada Tuhan, sehingga ketika firman-Mu itu disampaikan, dapat menjadi berkat rohani bagi kami, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kelanjutan ibadah sembah bakti kami terus kami serahkan kepadamu. Biarlah berjalan dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa syafaat dan ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Roslina Marcesola Rupa MTH. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian dari Kidung Pujian nomor 289, Ku Yakin Saat Kau Berfirman, dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Disilahkan. Oke, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami layak menaikkan puji dan syukur kepadamu pada saat ini, karena kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh masih bersama-sama berkumpul walaupun di rumah masing-masing. Dan tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang akan menguasai kami, menguasai tempat kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya pilih dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan jemaat kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema renungan kita, yaitu mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Perubahan berasal dari kata berubah. Contohnya, dulu ia malas pergi ke gereja pada hari Minggu. Tetapi sekarang, ia tidak merasa senang lagi dan tidak tenang lagi kalau tidak pergi beribadah. Atau dulu ia adalah orang yang tukang gosip, suka membicarakan kejelekan orang lain. Tetapi sekarang tidak lagi. Itulah namanya perubahan atau berubah. Perubahan seperti inilah yang tentunya menjadi kerinduan hati kita. Baik diri kita sendiri, baik orang di sekitar kita, keluarga kita, terlebih lagi kerinduan hati Tuhan. Demikian dengan Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Ia menghendaki agar jemaat di Roma bisa berubah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Ketika kita memperhatikan latar belakang kehidupan jemaat di Roma, kita akan mengetahui bahwa jemaat di Roma terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi atau orang Yunani. Jemaat yang terdiri dari orang-orang Yahudi, Kristen, mereka memiliki kesombongan iman dan pergeseran makna ibadah yang sesungguhnya. Orang-orang Yahudi menjadi sombong dan menganggap bangsa orang-orang Yunani adalah orang yang tidak diselamatkan karena mereka adalah bukan umat pilihan Tuhan. Sedangkan orang Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. Mereka menjadi tinggi hati karena mereka mengatakan bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan, sedangkan orang Yunani bukan umat pilihan Tuhan. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang Yahudi memperlihatkan sifat egoismenya dan tidak lagi mau hidup saling menolong. Mereka lagi tidak mau hidup saling mempedulikan. Mereka lagi tidak mau hidup saling melengkapi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beragama. Jemaat di Roma masih sering terpengaruh dengan kehidupan agama Romawi kuno. Mereka sering menyaksikan permainan gladiator, yaitu satu pertunjukan di mana para tawanan atau budak-budak disuruh berkelahi di depan penonton, dan siapa yang menang itu akan diberi upah. Selain itu juga,
ada pertunjukan drama dan musik, yang beberapa di antaranya itu adalah cabul. Cabul artinya tidak senonoh, keji, kotor, melanggar kesucian, dan kesusilaan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, situasi dan kondisi seperti ini yang menyebabkan Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma untuk mengadakan perubahan agar menjadi orang Kristen sejati, bukan menjadi orang Kristen KTP. Perubahan dalam hal apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan kepada jemaat di Roma ketika itu, dan secara khusus kepada kita semua yang ada pada saat ini. Ayat 2a mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa demikian kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini mengacu kepada segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dunia identik dengan kegelapan, sedangkan orang percaya adalah terang. Apa yang kita lakukan supaya tidak serupa dengan dunia ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak serupa dengan dunia ini? Ayat 2b mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi dalam ayat ini berarti pikiran. Pikiran berarti hasil berpikir, akal, atau ingatan. Apa yang menjadi pikiran kita akan nyata dan nampak melalui sikap dan kehidupan kita. Ketika kita berpikiran positif, tentu sikap dan cara hidup kita juga positif. Tetapi ketika kita berpikiran negatif, tentu cara hidup kita juga akan menjadi negatif dan mempengaruhi hidup kita. Contoh, ketika kita melihat orang berbisik-bisik, mungkin dalam pikiran kita langsung timbul pikiran yang negatif. Saya yang dicerita oleh orang itu. Tetapi ketika kita berpikiran positif, ya kita mengacu saja. Mereka bercerita yang baik saja. Atau mungkin mereka membeli perabot yang baru. Lalu kita katakan, wah, dia membeli perabot yang baru. Uang yang dipakai untuk membeli itu adalah alat uang korupsi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, berubah oleh pembaharuan budi berarti pikiran kita harus diperbaharui dengan pikiran yang dipengaruhi oleh Kristus, atau memiliki pikiran Kristus, seperti yang terdapat di dalam kitab pertama Korintus 2 ayat 16c mengatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita harus berpikir seperti dengan Kristus. Kita berpikiran yang positif, sehingga kita bisa mengalami perubahan yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ketika pikiran kita diperbaharui, maka ayat 2c mengatakan, kita dapat membedakan kehendak Allah. Kehendak Allah yang bagaimana? Yaitu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu, mungkin kita berpikir, yang bagaimana itu? Yang baik dan yang sempurna itu bagaimana? Khusus dalam teks ini, dalam pembacaan kita dalam ayat yang pertama dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ketika kita beribadah, kita bukan hanya melakukan tingkah laku agama, tetapi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Melakukan tingkah laku ibadah, contohnya, kita pergi ke gereja, karena memang orang Kristen pergi ke gereja. Kita pergi beribadah, karena orang pergi beribadah. Jadi kita hanya melakukan tingkah laku ibadah. Tetapi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kehendak Allah bagi kita ialah melakukan ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah ibadah kita itu hanya sebagai formalitas saja atau rutinitas saja di dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, dan itulah persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya di sini dikatakan, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Kerinduan setiap orang untuk memiliki sesuatu yang lebih tinggi atau lebih dari apa yang telah dimiliki itu wajar. Ingin perabot rumah tangga yang mewah, rumah yang mewah, memiliki mobil, atau mau menjadi dokter walaupun ia sudah menjadi guru, dan lain-lain sebagainya. Itu wajar. Tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah ialah kalau kita tidak mampu, lalu kita mau menggapai semuanya itu. Kita memikirkan yang lebih tinggi, padahal kita tidak mampu. Tetapi kalau yang dipikirkan itu kita bisa jangkau, karena kemampuan kita itu bisa. Maka inilah yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau yang kita ingin jangkau itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, hal ini akan menjadi masalah. Masalah psikologis dan masalah sosial. Bisa kita menjadi gila, kita bisa menjadi depresi, dan orang-orang di sekitar kita akan membenci kita. Oleh karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita, mari kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan janganlah kita terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi kalau kita tidak mampu untuk menggapai semuanya itu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawa sukacita untuk kita dan kita boleh pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 141 ayat 1 dan 2 ke Masyrik ke Maghrib. Tersesat dilanggar
Uskus Rupa MA. Kepada hambanya disilakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kalau di tengah ibadah sembah bakti kami, setelah kami mendengarkan firman-Mu yang menjadi suluh pelita bagi kehidupan kami, tiba saatnya kami telah datang kepadamu Bapa, membawa korban syukur kami, berupa persembahan kami kepadamu. Kiranya Allah memberkati persembahan kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Tuhan memberkatinya, agar dipakai di dalam pelayanan Tuhan. Setiap anggota jemaat-Mu, kami sekalian yang telah memberi, kiranya Tuhan menyatakan berkat-Nya lewat usaha dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami selalu keberkatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan akan selalu bersama kita. Jangan takut karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Cukup percaya dan jalani semua bersama Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita angkat pujian dari Kidung Pujian nomor 179, Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Dan saya undang jemaat untuk berdiri. Layak disembah
Roslina Marce, Solarupa, MTH. Kepada hambanya disilakan. Oke, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan oleh tuntunan pertolongan Allah Roh Kudus yang terus menuntun hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mengakhiri segala rangkaian ibadah kita dan kita mengangkat pujian Hati yang Gembira Adalah Obat.